Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naurah Nazia Faizin, NPM 231448026 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas PGRI Yogyakarta. Halo teman-teman. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang teks fabel. Siapa yang di sini belum tahu tentang teks fabel? Kalau belum tahu, mari kita simak video berikut ini. Kelinci dan kura-kura. Di sebuah hutan, semua hewan bersahabat dengan baik, sehingga suasana hutan pun sangat tenang. Hingga suatu ketika, ada seekor hewan yang selalu heboh dan berisik. Ternyata suara berisik itu berasal dari derap langkah si kelinci. Si kelinci selalu berlari mengelilingi hutan, dan hal itu dilakukannya hampir setiap hari. Semua hewan di hutan telah ditantangnya. Namun, tidak ada satupun yang dapat mengalahkan kecepatannya dalam berlari. Lama sekali kau rubah. Aku sampai mengantuk menunggumu dari tadi. Karena selalu menang, si kelinci pun berubah menjadi sombong. Ia merasa yang paling cepat dan pintar di hutan itu. Pada suatu pagi, kelinci mengumpulkan semua hewan dan membuat pengumuman. Aku akan memberikan sebuah kancing emas bagi siapapun yang mampu mengalahkanku berlari hingga ke ujung telaga. Jawaban dari semua hewan sudah bisa ditebak. Kamu berani? Tidak. Monyet, kau mau menerima tantanganku? Tidak, terima kasih. Atau kau semut, kau mau menerima tantanganku? Tidak, yang lain saja. Ternyata penakut semua. Aku memang yang terhebat di hutan ini. Tiba-tiba, aku akan menerima tantanganmu, kelinci. Tak kusangka si kura-kura yang lambat berani melawan raja lari ini. Baiklah, persiapkan kekalahanmu besok pagi, kura-kura. hari perlombaan yang telah ditentukan pun akhirnya tiba. Semua hewan telah berkumpul untuk menonton pertandingan antara si kelinci dan si kura-kura. Bendera tanda dimulainya pertandingan telah diangkat oleh monyet. Bersedia? Siap? 3, 2, 1, mulai! Kelinci langsung melesat begitu bendera diturunkan, meninggalkan kura-kura yang berlari dengan pelan. Selamat tinggal, lamban. Kura-kura hanya tersenyum sambil terus berlari. Ia tidak menanggapi ejekan si kelinci. Semua hewan mendukung kura-kura. Dalam sekejap, kelinci sudah hampir mencapai garis finish. Lambat sekali si kura-kura itu. Pasti akan sangat menyenangkan jika kemenanganku dilihat oleh banyak penonton. Kura-kura juga harus melihatnya. Tapi ia masih tertinggal jauh di belakang. Aku tunggu di sini dulu deh. Sembari menunggu kedatangan si kura-kura, kelinci memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon yang teduh. Hingga akhirnya ia tertidur. Angin yang berhembus membuatnya kian terlelap. Tanpa ia sadari, si kura-kura sudah hampir sampai di garis finish. Kura-kura terlihat kelelahan. Namun, ia tetap semangat untuk menyelesaikan perlombaan ini. Semua hewan berteriak memberikan semangat kepadanya. Sorak-sorai para pendukung kura-kura membuat kelinci terbangun. Kura-kura? Kapan dia melewatiku? Kelinci langsung berlari mengejar, namun ia terlambat. Karena saat itu kura-kura telah sampai di garis finish. Kura-kura dan semua yang mendukungnya bersorak kegirangan. Aku menang. Apa? Aku kalah oleh kura-kura yang lambat. Ini tidak mungkin. Kelinci ragu-ragu saat mendekati kura-kura. Ia merasa malu dan masih tidak percaya karena kalah oleh kura-kura.
Aku akui, aku kalah darimu, Kura. Aku terlalu meremehkanmu. Ini kancing emas yang kujanjikan. Tidak usah, kelinci. Simpan saja kancing emasmu itu. Aku hanya minta satu hal saja, yaitu berhentilah mengejek hewan lain. Iya, maafkan aku. Pertandingan ini telah menyadarkanku. Aku tidak akan sombong lagi. Semua hewan menyambut kelinci dengan hangat. Mereka pun bergembira bersama-sama. Nah, teman-teman sudah menyimak video tersebut. Jadi di dalam video tersebut terdapat banyak binatang yang bisa berbicara dan mempunyai sifat. Jadi dapat disimpulkan bahwa teks fabel adalah cerita yang menggambarkan watak atau budi manusia, tetapi pelakunya adalah binatang. Jadi, mari kita analisis struktur dan unsur teks fabel. Unsur teks fabel terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada tokoh, yang kedua ada alur, yang ketiga ada latar, dan yang terakhir ada amanat. Sedangkan struktur teks fabel ada 4 juga. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada komplikasi, yang ketiga ada resolusi, dan yang terakhir ada koda. Jadi, mari kita analisis video tersebut menggunakan unsur dan struktur teks fabel. Di dalam video tersebut terdapat tokoh yaitu kelinci, kura-kura, monyet, semut, rubah, dan lain sebagainya. Yang kedua ada alur. Dalam video tersebut menggunakan alur maju karena cerita berjalan secara runtut dari awal hingga akhir. Yang ketiga ada latar. Latar terbagi menjadi 3. Latar tempat, latar suasana, dan latar waktu. Latar tempat dalam video tersebut adalah di dalam hutan, dan latar waktu pada pagi hari dan esok hari. Dan latar suasana di dalam video tersebut menjelaskan tentang ketegangan atau menegangkan. Amanat yang bisa diambil dari video tersebut adalah yang pertama, jangan suka sombong atau meremehkan orang lain, karena setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang kedua, jika kita bersungguh-sungguh atau fokus pada satu tujuan, maka kita akan mencapainya. Struktur dari video tersebut yaitu yang pertama ada orientasi. Orientasi terdapat pada awal video, yaitu pada saat mengenalkan tokoh dan mengenalkan tempat. Yang kedua ada komplikasi. Komplikasi dalam video tersebut yaitu pada saat kelinci menantang semua hewan untuk beradu lari dengannya, yaitu memunculkan permasalahan dalam video tersebut. Yang ketiga adalah resolusi. Resolusi dalam video tersebut yaitu ketika kura-kura menerima tantangan dari si kelinci dan memenangkan lomba adu lari tersebut. Hal itu membuat kesombongan kelinci hancur. Yang keempat ada koda. Koda yaitu amanat. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, amanat dari video tersebut ada 2. Yang pertama, jangan suka sombong dan suka meremehkan orang lain. Yang kedua, jika kita bersungguh-sungguh atau fokus pada satu tujuan, maka kita akan mencapainya. Sekian, terima kasih.